Oke, assalamualaikum teman-teman sejagat sebumi, sehati sejiwa semikiran. Gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja. Bagi kalian yang sakit, jangan lupa minum paracetamol, minum jus jambunya, dan istirahat. Kalau kata Bang Roma, jangan begadang. Di video ini, Israkul bakalan bahas alur cerita film yang berjudul The Platform yang dirilis pada tahun 2019. Film dari Spanyol ini sukses mendunia setelah dirilis kembali oleh Netflix pada bulan Maret 2020. Film bergenre thriller ini berdurasi 1 jam 34 menit. Nah, singkatnya, film ini bercerita tentang sistem makan di sebuah penjara vertikal. Kenapa dikatakan vertikal? Karena penjara ini memiliki banyak tingkat, di mana di setiap tingkat akan diisi oleh 2 orang. Selain itu, sistem pembagian makanan di penjara ini mengubah para tahanan menjadi seperti hewan yang kelaparan, di mana sebuah mimbar berisi makanan mewah akan datang dari tingkat paling atas atau tingkat 0 dan akan berhenti di setiap tingkat. Semakin bawah tingkatnya, makanan yang datang pun semakin sedikit dan juga karakter penghuninya akan semakin ganas. Oke, nggak usah lama-lama lagi, siapkan kuah cirebo kalian dan pusingkan filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pembuatan masakan-masakan lezat seperti di MasterChef. Pokoknya semuanya itu harus perfecto sebelum disajikan. Entah dibuat untuk siapa masakan sebanyak itu. Kemudian scene berpindah di suatu ruangan. Di sana ada tokoh utama di film ini, yaitu Goreng. Ayam goyeng. Bukan goreng yang itu. Nah, babang ini namanya memang Goreng cuy. Selain Goreng, di sana dia memiliki teman sekamar yang bernama Terima Kasih. Ya, sama-sama mbak. Sekalian isi pulsanya. Nah, Terima Kasih menjelaskan bahwa mereka sedang berada di dalam penjara vertikal yang terdiri dari ratusan tingkat. Tingkat 1 berada paling atas hingga ratusan tingkat di bawah yang belum diketahui sampai tingkat berapa. Terima Kasih juga bilang, mereka termasuk beruntung karena berada di tingkat 48. Namun, Goreng masih bingung apa untungnya berada di tingkat 48. Nah, ternyata penjara ini memiliki lubang di tengahnya. Dari lubang itulah tahanan di penjara ini mendapat makanan, di mana setiap jam makan tiba akan turun makanan mewah yang dimulai dari tingkat 1 hingga tingkat paling bawah. Jadi makanan yang berada di awal film tadi merupakan makanan yang dibuat untuk tahanan di penjara ini. Nah, waktu makan pun tiba. Yang terlihat di sini bukanlah makanan mewah, melainkan sisa-sisa makanan dari tingkat-tingkat sebelumnya. Tetapi Terima Kasih tetap menyantapnya hingga kenyang, sedangkan Goreng memilih untuk tidak makan karena jijik. Namun karena ada apel yang masih utuh di sana, dia pun menyimpan apel itu di saku bajunya. Tapi, tiba-tiba suhu ruangan itu menjadi sangat panas yang ternyata setelah waktu makan usai, tidak boleh ada makanan sedikit pun yang tertinggal di ruangan itu. Apabila ada, maka suhu ruangan itu akan drastis menjadi panas ataupun dingin. Selanjutnya, Goreng menceritakan mengapa dirinya bisa berada di dalam penjara itu. Ternyata bukan karena kejahatan, melainkan dia sendiri yang ingin masuk ke penjara tersebut agar dapat berhenti merokok dan membaca buku Don Quixote. Aneh-aneh juga nih si Goreng, orang-orang mau bebas dari penjara, dia malah mau masuk. Nah, ternyata selain itu, Goreng juga akan mendapatkan diploma terakreditasinya apabila berhasil bertahan 6 bulan di sana. Jadi semacam tesisnya gitulah untuk mempelajari sistem penjara di sana. Di hari berikutnya, Goreng pun masih tidak ingin makan. Kemudian dia meminta Terima Kasih untuk menceritakan mengapa dia bisa berada di penjara tersebut. Nah, Terima Kasih pun bercerita, ketika dia menonton iklan pengasah pisau di TV, dia pun tertarik untuk membelinya. Tapi keesokan harinya, iklan pisau dengan pengiklan yang sama muncul lagi di TV-nya. Karena merasa menyesal membeli pengasah pisau yang kemarin, sebab pisau yang sekarang diiklankan bisa mengasah sendiri apabila terus dipakai. Dia pun kesal dan membuang TV-nya dari jendela, yang ternyata mengenai seseorang dan orang itu pun meninggal. Nah, itulah sebabnya Terima Kasih di penjara.
Setelah itu, Goreng kembali bertanya, "Benda apa yang lu minta pas masuk penjara? Karena kita diizinkan membawa satu benda. Kalau gue buku, nah lu apa?" Dan ternyata benda yang dipilih Trimagasi adalah pisau dari iklan yang diceritakannya tadi. Nah, di hari ketiga, Goreng pun sudah mencoba untuk makan dan itu terus berlangsung hingga hari-hari berikutnya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang melompat dari tingkat atas lubang tersebut. Intinya hal itu disebabkan karena stres dan frustasi. Selanjutnya Goreng bertanya ke Trimagasi, dia pernah berada di tingkat berapa saja? Nah, Trimagasi bilang paling tinggi tingkat 8 dan paling rendah tingkat 132. Dan menurutnya tingkat paling aman adalah ketika berada di tingkat menengah seperti mereka sekarang. Dia juga menjelaskan bahwa mereka akan dipindahkan secara acak di tingkat lain setiap 1 bulan dengan teman kamar yang sama sebelumnya. Nah, di sini Goreng mulai penasaran dan bertanya, terus di mana teman kamar lu? Kan sebelumnya lu berada di tingkat 132, tapi lu tidak terlihat lapar sama sekali. Apa lu makan teman lu sendiri? Soalnya lu kan punya pisau. Namun Trimagasi membantahnya dengan bilang, teman kamar gue udah bebas. Kami bisa bertahan karena ada orang yang melompat dari atas dan kami memakan orang itu. Sudah jelaskan gue gak ngebunuh teman sekamar gue. Kemudian waktu makan pun tiba. Di atas mimbar terlihat seorang wanita yang bernama Miharu. Nampaknya dia ingin turun ke lubang paling bawah untuk mencari putrinya. Hal itu memang selalu dia lakukan, namun hingga sekarang belum dapat menemukan putrinya tersebut. Tiba-tiba pas di tingkat 49, Miharu ditarik turun dan ingin DIY, tapi dia berhasil membunuh kedua pria yang ada di tingkat 49 dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Hari-hari berlalu, terlihat mereka pun sudah sangat akrab. Goreng membacakan bukunya, makan bareng, mabut bareng, dan senam bareng. Hingga akhirnya 1 bulan berlalu. Mereka pun dipindahkan ke tingkat yang berbeda. Sekarang mereka berada di tingkat 171. Dan saat bangun, Goreng sudah diikat oleh Trimagasi. Trimagasi berencana untuk memakan Goreng di minggu kedua nanti agar dagingnya tidak cepat membusuk. Parah coy. Hari-hari berlalu, Trimagasi membaca buku sedangkan Goreng tetap terikat di kasurnya. Dan sudah jelas tidak akan ada makanan yang sampai di tingkat 171. Hingga akhirnya waktu pun telah tiba. Trimagasi sudah tidak dapat menahan rasa laparnya dan terpaksa harus memakan Goreng. Ketika Trimagasi berusaha mengambil daging di paha Goreng, tiba-tiba Miharu datang dan memukul Trimagasi dengan botol lalu menebas lehernya yang kemudian di-fatality oleh Goreng hingga tewas. Miharu pun merawat Goreng dan memberikannya makanan. Kalian tahu kan siapa yang mereka makan? Ovio, sudah jelas dagingnya Trimagasi. Ngeri cuy. Nah, hingga akhirnya Miharu pun harus pergi untuk mencari anaknya di bawah sana. Kemudian terlihat Goreng terus dihantui oleh Trimagasi yang mengatakan bahwa sekarang lu juga pembunuh. Masih mending gue ngebunuh orang tapi pakai akhlak. Nah lu ngebunuh gue dengan tragis dan gak ada akhlak. Aduh, gue mikir nih, emangnya orang ngebunuh bisa pakai akhlak ya? Tapi kata Trimagasi sih gitu. Soalnya dia itu tidak mau ngebunuh Goreng katanya. Malahan Goreng yang makan Trimagasi. Trimagasi juga bilang dia akan selalu ada bersama Goreng dan tidak akan pergi karena tubuhnya sudah bercampur aduk di dalam lambung si Goreng. Kemudian 2 bulan pun berlalu. Saat tersadar, Goreng sudah berada di tingkat 33. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Imoguiri bersama anjingnya Ramses II. Sama seperti Goreng, dia sendirilah yang memilih untuk masuk ke penjara tersebut. Kalau dilihat-lihat sih sepertinya dia ingin merubah kebiasaan para tahanan untuk tidak rakus. Jadi si Mogiri ini merupakan orang yang mewawancarai para tahanan sebelum masuk ke penjara. Kayak nanya-nanya gitu, apakah ada alergi, benda apa yang dibutuhkan, bahkan makanan apa yang paling disukai tiap tahanan. Yang ternyata semua makanan yang ada di mimbar tersebut adalah makanan yang disukai oleh tiap tahanan. Yang secara logika, apabila setiap tahanan mengambil jatahnya masing-masing, maka setiap orang pasti akan mendapat makanan tersebut. Dia juga bilang bahwa penjara ini punya 200 lantai,
dan tidak ada anak di bawah umur 16 tahun di penjara tersebut. Sontak itu membuat Goreng bingung karena jelas-jelas Miharu bilang anaknya ada di bawah sana. Oke guys, sampai sini dulu. Kalian langsung lanjut ke part 2. Linknya ada di kolom komentar.